Untuk selanjutnya di sini sesuai dengan schedule dari Pokja 4 bahwasanya untuk bulan Juni ini kalau menurut jadwal itu adalah mengenai mengenai deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan IPA ya. Jadi pemeriksaan IPA adalah inspeksi visual dengan asam asetat. Di sini IPA itu adalah pemeriksaan yang paling mudah yang bisa dilakukan untuk mendeteksi kanker leher rahim. Dan ini pemeriksaannya cukup bisa dilakukan di Puskesmas Paleran. Kalau mungkin yang ibu-ibu tahu tentang pap smear, kalau pap smear itu kan harus di lab yang besar, mungkin kayak di Paramita ya. Kalau untuk IPA ini itu bisa dilakukan di Puskesmas. Jadi lebih mudah, lebih dekat dan biayanya juga lebih murah. Kalau biayanya 30.000. Untuk hasilnya ya memang ada kelebihan dari pap smear, tapi kita untuk IPA ini juga memang sudah direkomendasikan. Jadi bisa kalau untuk deteksi dini kanker leher rahim. Jadi mulai bulan Mei ini Puskesmas Paleran sudah bisa melaksanakan IPA. Jadi monggo nanti ibu-ibu mungkin yang ada keluhan, mungkin keputihan, mungkin ada perdarahan, atau mungkin deteksi dini itu enggak mungkin, walaupun enggak ada keluhan enggak apa-apa jenengan periksa. Jadi teknisnya nanti seperti pap smear jenengan ya nanti memang disuruh untuk cebok dulu, jenengan nanti diambil cairannya. Jadi diberi cairan nanti leher rahimnya itu berubah apa tidak. Jenengan mungkin sudah tahu Bu, leher rahim itu kayak apa? Belum ya? Leher rahim itu seperti ini loh Bu. Ya, yang bawah ini loh ya. Ya, jadi ini yang dinamakan leher rahim itu ini. Ya, jadi yang menghubungkan antara vagina dengan rahim itu adalah ini. Jadi bolongannya itu cilik. Ya, ini sih tiap melahirkan itu yang buka 1, buka 2, buka 3 ya ini. Apanya? Kalau melahirkan ininya semakin menipis, semakin tarik ke atas, ya, semakin buka. Jadi ini kayak gini Bu, mungkin jenengan kan semua sudah punya sudah punya HP ya. Monggo dilihat mulut rahim itu seperti apa. Jadi jeroan jenengan itu sing bagus, sing normal ini ya seperti ini, yang belum kena penyakit ya. Jadi yang dinamakan mulut rahim itu yang seperti ini ya. Jadi api melenus merah ya. Dan bisa walaupun jenengan pakai kaca pun enggak bisa Bu. Ya memang tertutup sama vagina ya. Ya yang beruntung ya Bu Bidan ya. Bu Bidan itu tahu jeroannya kayak apa. Tapi ya sama aja Bu, enggak ada yang beda. Saya itu pernah nolongi orang ada 1.000 lebih ya sama, seperti itunya sama ya. Sekarang nolongi besok sudah lupa bentuknya kayak apa Bu. PPKM 2021 jadi, apa? PPKM 2021. Enggak ada ya yang malang, yang piring enggak ada, semuanya sama. Oke. Jadi Puskesmas Paleran mempunyai inovasi. Inovasinya itu adalah namanya Gempita, Gerakan Peduli Reproduksi Wanita. Jadi ini difokuskan untuk wanita saja. Jadi menangani reproduksi wanita. Ya reproduksi wanita apa? Ya payudara ya. Ya bagian bawah ya rahim itu tadi. Jadi kita fokus ke deteksi dini kanker karena apa ya? Memang itu tadi kanker itu menjadi penyebab kematian. Ya kalau zaman dulu itu wong mati itu gara-gara kena TBC, kena diare, kena kolera. Kalau sekarang orang mati kebanyakan karena penyakit tidak menular. Kayak apa? Diabetes, kayak darah tinggi ya, mungkin ya bisa dari gaya hidup ya. Salah satu penyakit yang tidak menular yaitu ya kanker itu. Jadi kita untuk kemarin itu di Umbolrejo itu ada
ada 21 kayak untuk tahun 2001 itu penderita kanker payudara sama kanker rahim ya dengan 7 kematian. Makanya kita greget untuk melaksanakan gerakan inovasi. Jadi nanti mohon ibu-ibu ya, inovasi ini diikuti ya. Dengan greget untuk melakukan sadari, greget untuk melakukan IFA. Jadi IFA nanti pelaksanaannya tiap hari Selasa. Oke, di Puskesmas Paleran. Kalau USG ibu hamil itu hari Rabu. Kalau IFA tiap hari Selasa. Untuk biayanya 30.000. Kenapa kita narik biaya? Karena kita alatnya sekali pakai ya. Jadi ada biaya. Jadi kita enggak nganu BPJS, memang itu biayanya segitu ya. Enggak pakai BPJS. Kalaupun ada yang bermasalah atau pakai BPJS bisa minta rujukan langsung ke lab yang besar. Jadi IFA nanti dilayani oleh Bu Bida yang ada di Puskesmas Paleran, mungkin nanti bisa saya, mungkin nanti bisa Bu Bekti, atau mungkin ada yang pikir di sana. Nanti kalau menemukan hal-hal yang menjurus ke arah kanker, nanti kita konsulkan ke dokter. Ya, sebelum kita jenengan mengikuti IFA ini tujuannya untuk apa sih Bu? Untuk deteksi dini kanker leher rahim. Kanker leher rahim itu apa? Atau biasanya orang mengatakan itu adalah serviks. Serviks itu ya mulut rahim itu tadi ya. Jadi kanker serviks atau kanker leher rahim itu adalah sama, yaitu adalah kanker yang terjadi pada saat ada sel-sel di leher rahim yang tidak normal. Jadi kanker itu berada di mulut rahim tersebut. Kemudian gejalanya apa aja ya? Yang pertama adalah perdarahan tidak wajar dari vagina, seperti perdarahan padahal tidak haid. Jadi mungkin ada siklus di mana jenengan sudah men, kemudian kok untuk seminggu men lagi. Nah, itu kan bukan antara siklus. Siklus menstruasi yang terpendek adalah 21 hari. Jadi umpamanya sampai tanggal 7 men, tanggal 21 men, itu tidak apa-apa, itu namanya siklus pendek. Kalau siklus panjang itu biasanya lebih dari 30 hari, biasanya 36 hari, sampai 40 hari ya. Ya, jenengan ada moro-moro ada perdarahan pada saat antara siklus menstruasi itu ya, itu namanya perdarahan yang tidak wajar. Atau mungkin menstruasi yang lebih panjang, ya, mennya moro-moro lebih dari 10 hari, atau mungkin ada yang lebih dari 15 hari, ya. Perdarahan pada saat berhubungan badan, ya, setelah mari kumpul, biasanya ada perdarahan ya. Perawan. Loh, ya. Mungkin moro-moro perdarahan setelah menopause, tapi untuk IFA tes ini tidak bisa dilakukan untuk menopause. Karena apa? Lek wong cek gurung menopause iki mulut rahime nyun sewu nggih, mulut rahime iku gini. Nah, lek wis menopause di atas 50 tahun biasanya gini. Iya, seperti itu ya. Jadi untuk area yang diperiksa untuk IFA itu tidak bisa, Bu. Jadi IFA itu tidak direkomendasikan untuk yang menopause. Itu tidak direkomendasikan ya. Jadi memang itu tadi karena apa? Memang yang untuk area untuk diolesi cairannya itu tidak bisa. Lejetom itu api ya. Kalau kan sudah karena apa ya? Sudah mengkerep. Ya, sudah menopause itu sudah mengkerep. Ya. Ya, ada yang kemudian perdarahan mungkin setelah buang air besar karena mungkin mengejan terlaluan, mungkin ada perdarahan dari rahim, itu juga perlu direkomendasikan untuk IFA. Kemudian siklus menstruasi jadi tidak teratur itu tadi ya, mungkin menstruasinya habis 1 bulan sekali, besoknya ganti siklusnya siklus pendek, habis itu siklus panjang ya. Kemudian badan lemas dan mudah lelah
Karena itu tadi ya, mungkin karena sel-sel kanker itu kan istilahnya kayak apa, benalu ya, kayak parasit gitu ya, jadi memakan apa sing enek ning jero awake. Jadi kemungkinan orangnya udah kelang ya. Kemudian kehilangan nafsu makan ya, karena mungkin badan lelah akhirnya kehilangan nafsu makan. Kemudian keputihan yang tidak normal ya, berbau menyengat atau disertai darah. Jadi keputihan yang normal itu keputihan yang tidak berbau, tidak berwarna, bening ya, juga tidak terlalu banyak. Kalau mungkin keputihannya sudah berbau, berwarna, mungkin menimbulkan rasa sakit, apalagi kalau ada darahnya, ya disarankan untuk melakukan IVA atau pap smear ya. Kemudian orang yang beresiko untuk terkena kanker rahim adalah orang yang mulai melakukan hubungan seksual di usia dini. Karena apa? Karena usia dini itu kanker mulut rahim belum matang, belum matur, sudah dipaksa melakukan hubungan seksual. Kemudian memiliki lebih dari satu partner seksual. Nah, lihat bojone sitok ya aman. Maksudnya di sini tuh yo sewu ya mungkin ya tadi ya sewu ya kalau selama oke. Tapi walaupun satu ya tetap dianjurkan untuk melakukan IVA tes karena ini adalah untuk deteksi dini ya. Kemudian orang yang menderita IMS seperti mungkin kena sifilis, kena gonore itu ya, pernah kena herpes kelamin itu disarankan untuk melakukan IVA tes. Kemudian orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah, seperti HIV, seperti lupus ya. Jadi wanita tersebut beresiko. Loh, lek cowok lek hubungan baik cewek kan ya nulari cewek Berarti kalau sifilis cowoknya. cewek cowok bisa. Ya. Nah itu tadi. Bisa cewek cowok bisa ya. Jadi sifilis itu beresiko ke bayinya kalau melahirkan. Kemudian syarat mengikuti IVA tes adalah sudah pernah melakukan hubungan seksual. Ya, jadi wis tahu kumpul. Kemudian perawan gak oleh ya Bu ya. Soalnya dimasuki alat ya, enggak boleh. Tidak sedang datang bulan. Gak oleh pada saat men ya. Kemudian tidak sedang hamil. Kemudian 24 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual. Jadi lek apene ikut IVA tes kan dinane Selasa. Senin aja dhisik, Minggu monggo ya. Boleh. Ya kenapa? Ditakutkan sperma lelaki itu ada 3 hari loh Bu ya bisa hidup di vagina wanita. Jadi vagina wanita itu ada pH-nya itu kuat untuk hidup sperma. Jadi 3 hari itu bisa hidup di mulut rahim, di dalam vagina itu bisa hidup. Ya. Kemudian ini untuk IVA disarankan untuk usia 20 sampai 50 tahun. Jadi ya mohon nanti mungkin Bu Kades bisa didata ibu-ibu yang ikut IVA tes nanti dikoordinir. Ini pelaksanaannya hari Selasa. Ya memang apa ya Bu, saya mintanya itu untuk yang di kan PKK ini kan perwakilan kan dari masing-masing wilayah yang di sini. Jadi mungkin nanti sebagai contoh kalau Ibu PKK itu sudah melaksanakan IVA, mungkin nanti bisa menyampaikan ke masyarakat, ke kelompok pengajian kalau ada IVA tes. Saya sudah mungkin nanti ternyata IVA tes itu gampang, mudah dan murah. Ya, nanti bisa diinfokan. Terus kalau yang kanker itu seperti ini loh Bu, ya, ya kanker serviks ya. Bedanya kan jauh ya. Kalau di bawah ini normal, kalau sudah ini, nah, itu sariawan. Ya memang mungkin ya hampir sama ya dengan sariawan ya.
Tapi ini di sini jenengan nggak tahu. Kan kebanyakan apa ya? Kalau kanker itu ya ketemunya kan sudah apa ya? Sudah stadium yang apa? Sudah stadium yang sudah yang lanjut, yang memang sangat sulit sekali untuk diobati. Jadi deteksi dininya yaitu tadi dengan IPA test. Kalaupun nanti hasil IPA test negatif, jenengan nanti disarankan untuk IPA test lagi 5 tahun lagi. Jadi IPA test itu deteksi dini, mendeteksi calon enek gae calon sel kanker. Jadi enek calon Bu. Jadi bukan anunya ya, calonnya itu ada apa enggak, calon yang calon sel-sel yang bakal menjadi kanker itu. Kalaupun sampai hasilnya positif nanti akan dikonsulkan ke dokter. Ada lagi tindakannya itu namanya krioterapi. Krioterapi itu nanti apa ya? Ya nanti itu kewenangan dokter sebenarnya, tapi apa ya? Kayak selnya dimatikan dengan alat dan itu butuh waktu 1 bulan dan kemungkinan keberhasilannya itu tinggi untuk sampai tidak menjadi kanker. Karena untuk menjadi kanker itu bakal calonnya sel-sel yang diperiksa itu butuh waktu antara 5 sampai 10 tahun sampai menjadi kanker. Jadi IPA itu tujuannya itu tadi deteksi dini, deloki enek gae calon apa ya, calon sel-sel kankernya itu. Ya, yang ditakutkan kalau sampai positif 10 tahun, 5 sampai 10 tahun lagi akan berkembang menjadi sel kanker. Ya. Seperti itu. Untuk tindakannya enggak lama kok Bu ya, mungkin butuh waktu sekitar enggak sampai 5 menit ya, sekitar kurang lebih 5 menit lah. Cuma dimasukkan alat kayak pasang KP itu, digosok, tunggu 1 menit sudah jadi ya. Seperti itu. Jadi kalau enggak sakit, enggak nyeri kok. Yang diambil lendirnya. Yang diperiksa bukan lendirnya Bu. Jadi enggak perlu butuh lendir sing ngake kopo-kopo enggak. Yang diperiksa itu mulut rahimnya, cucuk apa? Sing iku tadi yang menyunyu tadi itu lah. Iya. Jadi enggak perlu malah nek lendire wae sing kopo-kopo itu hasilnya positif enggak. Maka nanti itu harus dibersihkan dulu baru dioles. Oke. Jadi ya mohon nanti silakan mendaftar, nanti monggo difasilitasi oke. Untuk PKK nanti ada berapa yang mau ikut difasilitasi. Nanti saya laporkan ke Puskesmas untuk ditindaklanjuti untuk dilaksanakan kegiatannya besok Selasa. Oke. Karena di sini kan sudah masuk di situ pemeriksaan Mas. Oke. Ibu ada yang ditanyakan? Kalau Semboro monggo enggak apa-apa, tapi ya itu tadi Bu ada biaya memang ya, karena kita alatnya sekali pakai memang, jadi enggak steril itu enggak, kita alatnya sekali pakai jadi kita ada biaya memang. Ya monggo kalau mau ikut ya. Jangan tahu sendiri kan kalau sudah terdiagnosa kanker leher rahim itu tonggone jenengan mungkin kaki dada ya. Mesti arahnya nanti kan ya memang semua manusia itu kan tujuannya kan memang mati ya, tapi kalau bisa dideteksi, bisa diketahui, bisa diobati akan memperpanjang harapan hidup ya. Kasihan kalau memang terkena kanker anaknya masih kecil ya. Nah, kalau rutin mengikuti itu, sadari dan juga IPA test nanti kemungkinan ya bisalah dideteksi ya kalau mungkin ada kecurigaan ke arah kanker. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Saya kalau untuk yang sudah menepos disarankan untuk mengikuti pap smear. Oke. Ya karena itu tadi rahimnya sudah mengerut. Jadi yang diperiksa itu sudah intinya ampun mendelep Bu. Jadi usia 20 sampai 30 tahun. Kayak sudah menikah. Ya. Tapi mereka itu tidak takut. Terus kalau waktu nyampe itu sakit.
Nyeri. nyeri. Ya memang kalau nggak teratur biasanya memang untuk anak-anak yang mulai menarche ya. Menarche itu kan awal head itu biasanya memang ada ketidakteraturan pada siklus menstruasi ya. Kadang ada yang 1 bulan sekali, kadang mungkin ada yang 1 bulan 2 kali. Mungkin karena karena dia masih masih awal-awal men ya. Jadi tidak teratur juga pengaruh dari hormon. Tapi kalau sudah berkali-kali tidak teratur, ya monggo diperiksakan aja ke spesialis. Karena kalau untuk perawan nggak berani kita buka bagian bawahnya enggak. Mungkin itu kalau masih perawan itu hubungannya sama hormon ya. Kalau nyeri menstruasi rata-rata kebanyakan perempuan kan kalau menstruasi itu kan memang sakit ya. Nah, dulu saya waktu muda juga seperti itu, setelah saya melahirkan enggak itu ya. Tapi sekarang kadang Berarti kalau periksa itu harus dipoli apa itu? dipoli kandungan. Kalau partner buatan nonton Bu adanya di lab, mungkin nanti bisa Haduta biasanya juga ngirimnya ke Parahita biasanya. Nah, punten kalau untuk yang menopause, misalnya buatan sakit. Ya dari ini. Kalau nggak ada tanda-tanda apa-apa belum. Ya. Ibu sebenarnya untuk pasmer, untuk IPA test itu walaupun tidak ada tanda-tanda tetap. Kalau untuk pasmer biasanya kan ada keterangannya tiap 6 bulan sekali itu melaksanakan pasmer. Tetap Bu. Soalnya apa? Awal-awal penyakit itu kan sebenarnya tidak diketahui, kadang enggak tanpa gejala, moro-moro jatuh ke stadium yang sudah lanjut ya. Jadi pasmer IPA test itu sebenarnya wajib Bu, walaupun tidak ada tanda, tidak ada gejala, tetap harus periksa. Tapi yang memang kebanyakan lalu ya Bu ya. Oke. Di situ kan nanti hasilnya ada silakan untuk pasmer 6 bulan sekali gitu nanti. Jadi ya itu tadi untuk deteksi dini. Walaupun nggak ada gejala harus tetap rutin periksa. Ada lagi yang ditanyakan? Oke? Iya, tahu. Apa Bu? Nah, berarti itu sudah berulang kali atau enggak? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk yang beresiko adalah orang yang menstruasinya tidak teratur ya. Itu tadi 15 hari, nanti 10 hari main lagi. Monggo periksa aja ya. Ditakutkan yaitu tadi mungkin ada gejala ya. Nah, mungkin nanti kalau memang hasil IPA-nya negatif berarti mungkin karena hormonal. Sudah jelas ya Bu ya? Ada yang tanyakan? Oke. Demikian dari saya, semoga bermanfaat ya Bu ya. Terus saya tunggu monggo daftar nama yang mau ikut IPA. Untuk tindak lanjuti nanti kita laksanakan hari Selasa. Bu, janda enggak boleh ikut IPA tes. Boleh lah. Boleh. Kan enggak pernah. Kan enggak pernah. Syarat mengikuti IPA tes sudah pernah melakukan hubungan seksual. Kecuali kalau jandanya ting-ting. Nggak diterima ya. Jadi kalau janda kan sudah pernah melakukan hubungan seksual berarti ya. Itu kembali jadi. Janda tongkong. Ya, nggak apa-apa ditanyakan. Jadi yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya Bu ya. Mohon maaf mungkin kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.